di mana-mana tuh di media sosial sibuk dengan ghosting, aku digostingin gitu ya. Karena kan ghosting ini sendiri sebenarnya artinya tuh menghilang tanpa kabar, kayak kayak hantu ya, Iya. ghosting, hilang. Jadi seseorang yang menghilang tanpa kabar nih Ustadz. Iya. Jadi kayak bikin banyak orang galau gitu kan. Apalagi Baik, ini baik. banyak kejadian di pasangan Ustadz. Iya, Iya, iya. iya. Saya juga sebenarnya agak terlambat juga tahu istilah ghosting ini. Iya, Tapi iya. setelah jadi trending topik ya. Mm-mm. Jadi pengen tahu juga sebenarnya ghosting ini apa. Walaupun mungkin secara pribadi pernah juga sih mengalami ghosting. Iya, curhat Iya. dong pelan-pelan. Ya, kalau ghosting itu kan dari ghost ya, Iya. hantu ya. Sesuatu yang memang Menghilang. ditakuti gitu ya. Mm. Ditakuti dan menyeramkan lah ya, sesuatu yang tidak kita inginkan kita bertemu dengan ghost itu. Mm-mm. Nah, jadi kalau kemudian ada istilah ghosting itu ya tetap saja bahwa kita tidak menginginkan itu terjadi. Karena kalau berbicara ghosting dalam pengertian menghilang, kalau yang hilang ini adalah sesuatu yang kita tidak harapkan, saya pikir tidak ada masalah. Justru bagus hilang. Bagus ya. Ya kan? Tapi kalau ghosting yang trending topik ini kan kehilangan terhadap sesuatu yang sangat diharapkan gitu ya. Seseorang apalagi Ustaz. Iya, seseorang gitu ya. Yang sangat kita harapkan ya, yang sangat kita ya, cintai gitu ya. Tapi ternyata kemudian di perjalanan itu hilang gitu ya. Di perjalanan hilang. Yang boleh jadi harapan kita itu sudah sangat besar, ya, sudah sangat besar. Sehingga menimbulkan kecewa yang luar biasa ya Ustaz. Ya, itu manusiawi ya, itu manusiawi. Jadi memang kehilangan itu kan tergantung kadar kecintaan kita terhadap yang hilang itu. Yang umpamanya kalau dalam kehidupan kita, kalau kehilangan sesuatu yang memang seperti tadi kita bahas tidak terlalu menetap di hati, mungkin ya sedih-sedih, tapi kan tidak kelewat sedih kita. Tapi kalau kehilangan sesuatu yang memang sangat kita cintai ya, jangankan seseorang yang yang akan mendampingi hidup kita, binatang peliharaan kita saja gitu. Kalau umpamanya kita sudah mencintai ya, menyukai, kemudian hilang dia gitu ya. Itu kan kesedihan gitu ya. Gak ada galau ya, galau. Ya, pastilah, pasti itu. Jadi kalau umpamanya ghosting dipahami seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini, menghilang tadi itu ya tergantung juga Febri. Jadi kalau ghosting berkaitan dengan hal yang memang harus dilupakan, bagus. Ya bagus. Ya, tapi kalau berkaitan dengan hal yang seharusnya tidak menghilang tapi kemudian menghilang, nah di situ persoalannya. Di situ persoalannya. Tapi kalau ini kita bicaranya kan kebanyakan kejadian ini kan pada seseorang ya nih Ustaz. Iya. Fenomenanya nih kebanyakan ini di pasangan gitu. Pasangan, kemudian mungkin calon suami atau calon istri yang mungkin sudah ta'aruf gitu Ustadz, kemudian tiba-tiba menghilang ini kan tanpa kabar gitu. Nah ini kalau dalam Islam ghosting ini gimana nih Ustadz? Ya kalau kebanyakan kan yang bikin status, yang update status di ghosting ini tuh rata-rata kan masih dalam dalam masa-masa bukan khitbah ya, bukan melamar ya, tapi masih umpamanya pacaran. Pacaran. Walaupun kita nggak menyarankan itu. Pacaran itu sebenarnya kan tidak ada dalam Islam. Kemudian ternyata dia ditinggalkan ya oleh pacarnya kan gitu kan. Lebih ke situ banyak yang update status gitu ya, bahwa dia di ghosting ya. Ya kalau menurut hemat saya, kalau di dalam Islam ketika ghosting ini terjadi pada anak muda yang memang masih pacaran, ini sebenarnya ada nilai positifnya. Positifnya itu dia tidak lagi masuk dalam lingkaran yang membuat dia jadi berdosa kan. Karena kalau berpacaran itu kan ya pastilah ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi kalau umpamanya dia kemudian menghilang, ya tentu dia menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa dia itu bisa masuk kepada perbuatan yang Allah haramkan. Bisa jadi dia sudah dapat hidayah ya Ustaz. Ya bisa jadi kan, bisa jadi dia dapat hidayah. Tapi tidak salah juga kalau kemudian dia sadar dan insaf, kemudian dia memberikan sebuah keyakinan lah ya,
meyakinkan bahwa suatu saat ya kalau abang siap, insya Allah abang akan datang, kemudian akan melamar Adinda. Itu lebih bagus ya, lebih baik ya. Artinya dia menghilang itu dalam pengertian ya karena seperti tadi dia memahami ini tidak baik ya, mudaratnya lebih banyak atau mungkin dapat hidayah sehingga kemudian dia menghilang saja. Cuman persoalannya kalau menghilang ini kan tidak ngasih berita. Tahu. Iya betul. Kalau dia ngomong abang nggak bisa lagi deh pacaran sama kamu, iya kan? Ya. Itu enak ya Ustadz ya, betul. Gitu. Karena itu kayaknya dilarang sama agama kita. Betul, kita langsung nikah aja besok. Jadi kita berteman aja sekarang. Itu enak. Tapi kalau misalnya ini menghilang tanpa kabar ini kan, ini yang berat ini Ustadz. Ya, itu yang perlu dipahami juga Febri. Makanya kalau masih dalam tahap-tahap pacaran, ya kalau ghosting menurut hemat saya ya tidak ada yang salah ya. Nah, tidak ada yang salah karena ikatannya adalah ikatan yang apa ya? Ikatan yang belum tidak ada ikatan itu. Ya, artinya masih hal-hal yang bersifat apa itu ya? Ya antara apa ya? Antara seorang laki-laki dan perempuan tapi belum ada ikatan yang sah secara agama gitu. Berbeda dengan kalau umpamanya khitbah. Tunangan pun juga belum bisa dikatakan ada ikatan yang kuat ya. Karena kalau dalam Islam itu kan sebenarnya tidak ada istilah tunangan. Tapi kalau khitbah, meminang itu ada. Kalau tunangan kan tidak. Cuman tradisi kita kan kenapa ada tunangan gitu ya. Ya supaya lebih menguatkan. Supaya lebih yakin lah bahwa kita itu akan bersama dia. Jadi umpamanya ada waktu yang cukup lama ya, seperti dia harus menyelesaikan kuliah dulu. Kece amanyo baa kalau tunangan saya dulu. Jadi tunangan itu tujuannya kan untuk apa ya? Untuk mengikat sebenarnya, mengikat dan meyakinkan bahwa nanti setelah dia tamat kuliah dia akan bersatu gitu. Itu saja sebenarnya, tapi tidak kemudian dipahami bahwa seolah-olah mereka itu sudah sama saja seperti suami istri, tidak. Itu hanya mengikat saja. Tapi itu tidak kuat, Pep. Kalau khitbah itu kuat karena memang dalam hadis Nabi memang ada kebolehan untuk melamar. Perbedaannya apa Ustaz? Ya kalau khitbah yang jelas dibenarkan secara syariat ya. Karena kalau khitbah itu memang apa ya sudah kuat ya keinginannya untuk menjadikan perempuan itu menjadi istri dia. Kemudian perempuan itu juga sudah kuat untuk menerima laki-laki itu menjadi suaminya. Ya kan, itu biasanya melamar atau meminang itu kan sebelum terjadinya pernikahan. Dan di situ masih boleh kita untuk melihat gitu ya. Bahkan kan ada hadis kebolehan kita melihat secara apa ya, sembunyi-sembunyi untuk melihat bagaimana pasangan hidup kita ini. Maka persoalan tadi kan ketika berbicara ada ghosting, ketika sudah dilamar, itu tadi karena sudah ada ikatan dia, karena sudah ada ikatan, sudah ada perjanjian, maka ghosting yang seperti itu nanti masuk dalam kategori diantaranya seperti mengingkari janji. Bisa juga masuk dalam kategori munafik dia nanti itu, Pep. Tapi kan kalau yang tadi tidak masuk dalam bahasan munafik ya, karena itu kan tidak masuk dalam aturan yang dibenarkan dalam Islam. Kalau khitbah ini ada aturannya dalam Islam. Nah, ketika dia sudah berjanji kemudian ingkar janji, berarti ghosting ini ya bisa tergolong orang munafik dia. Karena kan ayatul munafik itu salasun. Tanda-tanda orang munafik itu kan ada 3 ya. Idza haddasa kadzaba. Jadi kalau dia berbicara maka dia berdusta. Ya bisa jadi selama ini dia kan sudah berkata gitu kan, kemudian berjanji wa idza wa'ada akhlafa, janjinya ya, PHP lah ya. Memberi harapan palsu gitu ya. Nah, jadi dia sudah memberikan janji-janji gitu ya bahwa suatu saat ya kita akan menikah. Kalau khitbah itu memang sudah dekat sekali dengan hari H itu, Pep. Sudah dekat sekali. Jadi kalau orang meminang melamar, meminang itu berarti tidak jauh gitu range-nya. Dekat ya Ustaz. Dekat lah ya waktunya dengan untuk melaksanakan pernikahan ya. Nah, jadi kalau umpamanya dalam masa-masa itu kemudian ada yang menghilang, itu memang kecewanya berat ya. Ya kecewanya besar ya, berat. Sehingga memang ketika seseorang itu menghilang maka bisa masuk dia dalam kategori orang munafik, dan masuk dalam kategori orang yang mengingkari janji. Karena dia sudah mengingkari janji kan itu dosa kan. Sesungguhnya janji itu pasti akan dipertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jadi ini masuk ke ini enggak Ustadz yang memutus tali silaturahmi. Kita lihat dulu apanya ya, Febri. Artinya orang ketika ghosting itu kan ada penyebab ya. Ada penyebab. Tentu dilihat dulu apa penyebabnya.
Paling tidak kan ghosting itu pertama bisa dari diri sendiri, karena kan orang kalau ingin melangkah ke jenjang pernikahan itu biasanya godaannya berat. Oh iya. Muncul ragu Banyak gitu Ustadz. kan, Ya. rasul-rasulnya kemampu gitu Suka iya, ya, Ustadz. gitu kan, sehingga kemudian akhirnya mundur dia. Nah, cuman kalau mundurnya baik-baik kan tidak ada masalah, bahwa saya belum siap. Tapi kalau dia menghilang saja kan jadi sebuah persoalan baru gitu. Kenapa dia menghilang? Iya. Tapi kalau dia sampaikan saya belum siap, mungkin ada jalan keluar yang bisa diberikan. Iya. Nah, kemudian bisa jadi umpamanya dari pasangan ya. Dari pasangan juga bisa terjadi ketika dia sudah ada proses khitbah ya, atau kalau tunangan ya tunangan, kemudian meminang ya dan melamar. Ternyata sebelum pernikahan dia melihat sesuatu yang tidak baik pada pasangan hidupnya. Sepandai-pandainya kan menahan diri kan kadang-kadang keluar aja Iya, sifat iya, asli betul, gitu ya. betul, Mau tahu kok tiba-tiba melayangkan tangan gitu kan, Iya. menampar Oh, karena iya, emosi, iya. sehingga akhirnya perempuan tadi berpikir kan, kalau model kok calon suami ambo kok marah saya besok Sok aja. ini. Ya biarlah kalau model kok hilang dulu kan. Itu hilangnya kan ya. Lalu menghilang dia gitu ya. Ya, atau suami tadi gitu kan. Iya, iya, ketika beberapa kali umpamanya bertemu, tapi kemudian dilihat cara berbicaranya tidak baik gitu, arogansinya sudah mulai nampak gitu ya. Kemudian dia lihat ibadahnya mungkin kurang bagus juga, kemudian dia membatalkan. Tapi boleh itu, Ustaz. Ya kalau dengan alasan syar'i itu ya dibolehkan ya, tapi kan balik lagi bahwa dia tidak menghilang begitu saja. Harus ada disampaikan Harus gitu ya. disampaikan apa alasannya. Nah, bahkan kalau umpamanya dia sempat memberikan ya sesuatu pada saat meminang, maka tergantung. Kalau nanti yang laki-lakinya memutuskan, berarti dia tidak boleh lagi mengambil apa yang diberikannya kepada perempuan tadi gitu, Umar. Iya, Umar. CLBK. Ya kan, Mbak, kan seperti tadi Umar. Artinya kalau umpamanya dia menghilang, selama menghilang itu dia tidak dipinang, kan orang kalau sedang dipinang itu tidak boleh dipinang oleh orang lain. Kan ada dalam hadis Nabi, ya. Tidak dibolehkan meminang pinangan saudaranya kecuali dua hal kan. Tidak, umpamanya kita sudah meninggalkannya. Jadi seseorang yang sudah dipinang itu kan tidak boleh dipinang. Kecuali yang meminang itu sudah membatalkan atau menghilang, itu yang ghosting tadi. Kalau menghilang aja tanpa bilang dia membatalkan, itu apa bisa dibilang itu membatalkan? Tadi, bisa. Jadi kalau dia sudah menghilang untuk jangka waktu yang lama gitu ya tentu tergantung uruf ya. Bagaimana nanti kebiasaan di daerah setempat. Kalau memang sudah 1 tahun menghilang gitu kan, kemudian tidak muncul-muncul, lalu masuk gitu, umpamanya masuk laki-laki yang lain. Iya. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau belum masuk kemudian yang lama itu kembali lagi, ya silakan. Oke. Ya, cuman kan si korban ghostingnya belum tentu mau ya, Ustaz. Nah, itu tadi balik lagi. Apakah kemudian dia bisa menerima kan? Iya. Kok model kok calon udah ambo kok enggak bisa kan itu. Beko janjan beko hilang timbu Iya, jadi Bang Toyim ntar. Iya. Bahkan ada juga itu, Pep, yang menghubungkan ya. Kalau di Minang itu sebenarnya saya kan sudah sampaikan. Dulu ada juga istilah ghosting ini, Mak. Cuman namanya bukan ghosting. Ghosting itu kan nama kerennya sekarang. Kalau dulu orang ada istilah kane santuang pelalai kan itu. Oke. Kalau santuang pelalai kan kayak gitu juga. Umpamanya dia sudah siap nih, Pep. Ya, kamar lagi isi gitu ya. Bahkan undangan kola babuek, Pak. Akhirnya hilang saja, Pak. Akhirnya orang ini kan ada santung pelalai aja kan. Santung pelalai itu memang ada rasa takut, gamang gitu kan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tidak tahu juga itu boleh jadi mungkin dia punya masa lalu. Masa lalu di mana dia mengecewakan seseorang ya, mengecewakan seseorang, boleh jadi seperti tadilah sudah siap ya pihak perempuannya. Kemudian di tengah jalan dia putuskan sepihak saja. Hilang saja dia. Nah, sehingga akhirnya kan boleh jadi perempuan yang terzalimi tadi kan berdoa dia kepada Allah. Ya Allah, saya terzalimi. Maka balaslah kezaliman. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, atau boleh jadi dia melakukan sesuatu yang memang perbuatan dosa besar. Ya, syirik ya. Umpamanya mendatangi dukun gitu kan. Ambo ndak mau tahu dongku. Inilah kecewa ambo mangku aja. Kok dapet ya sampai mati ndak usah kawin-kawin kan itu. Tapi Umar insya Allah ndak korban itu. Saya yakin itu kan. Kenapa sampai hari ini Umar belum? Mudah-mudahan bukan korban santung pelalai tadi gitu ya. Kita doain aja Ustaz ya. Mudah-mudahan.
Atau korban ghosting kayaknya. Ya, ya. Jadi sekali lagi itu Febri. Jadi ghosting ini sebenarnya sudah terjadi juga di masa Sejak sebelumnya. dulu ya. Cuman mungkin istilah saja yang diperbaharui dengan bahasa ya. Ya. Iya. Kalau dulu ya mungkin bukan ghosting. Ghosting. Kemana nyonya hilang aja. Lari kan itu. Iya. Ya takui gitu ya. Bahkan ada yang memang sudah menikah tuh, Beb. Sudah menikah gitu ya. Artinya mereka sudah menjadi suami istri. Tapi Nah, tidak itu tahu gimana juga itu, malam pertama itu hilang aja dia gitu kan. Iya. Ya, Ada tuh Ustaz. itu justru lebih besar pula dosanya gitu. Sudah malam pertama, besoknya hilang nggak balik-balik Iya, kan? itu justru Banyak dosanya tuh. lebih besar. Kenapa? Karena dia sebagai kepala keluarga yang memang punya kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Tiba-tiba kemudian menghilang saja, maka tanggung jawabnya di hadapan Allah itu semakin besar. Nanti kalau misalnya alasannya, oh dia sudah tahu jeleknya istrinya, itu gimana? Oh, tidak bisa. Kalau di masa khidbah boleh. Ya kalau umpamanya kita masih dalam khidbah, masih meminang atau melamar, kita masih dibolehkan dengan berbagai cara untuk mengetahui di mana sisi kurang orang tersebut. Nah, sebelum menikah, umpamanya boleh jadi melihat secara langsung atau bertanya kepada temannya gitu. Kalau Umar itu kiro-kiro uni buat auratnya kan gitu. Nah, kalau Umar tentu karena Umar yang meminang, Kalau ada yang nanya Umar, melamar, ke Febri aja. ke Febri. Ya. Jadi Umar bisa jadi bertanya ya tentang seseorang itu, umpamanya namanya Rifka, contoh kan. Iya. Dia bisa tanya umpamanya ke teman Rifka gitu kan. Nah, Rifka itu seperti apa orangnya? Iya. Apa? Atau ke Ustadz nanya Ya, boleh boleh, Ustadznya. gitu ya. Itu kalau berbicara ghosting gitu. Iya. Oke, Febri. Jadi kalau seandainya di dalam rumah tangga, kalau dia sudah menikah terus tiba-tiba ghosting, nggak boleh ya Ustadz ya? Wah, itu jelas dosa ya. Dosa karena ikatannya itu sudah kuat itu ya. Karena sudah ijab kabul ya. Ada wali, ada saksi dan mereka ya tentu berjanjinya itu di hadapan Allah kan. Ya, tapi kalau yang sebelumnya itu kan masih belum ya, masih berencana baru ya. Walaupun di situ memang sudah ada janji, tapi tidak seberat ketika sudah menikah yang memang mereka sudah diikat. Nah, secara tidak langsung kan ada kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah seperti talak lah ya, talak. Ya, itu kan secara tidak langsung seolah-olah ingin memisahkan diri dia. Iya. Walaupun dia tidak mentalak istrinya, tapi dengan dia menghilang seolah-olah dia melepas gitu. Ambola pennya, nah itu hilangnya kan. Ya, itu kan termasuk kategori yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Talak itu sendiri kan sesuatu yang halal tapi dibenci. Berarti ghosting ini masuk kategori perilaku yang menzolimi. Menzolimi, ya jelas menzolimi. Karena begini, kalau masih dalam proses khitbah, itu mungkin ketercelaan perempuan yang ditinggalkan belum begitu besar. Istilah jando itu kan di situ. Iya, betul. Ya, walaupun menikah itu hanya beberapa jam, kalau ternyata setelah itu bertengkar, kemudian berpisah atau menghilang, ya udah statusnya sudah berubah langsung. Jadi kan apa ya bahasanya nggak bagus gitu ya. Masa ya baru menikah kemudian sudah ditinggalkan. Iya. Dan itu memang menjadi sebuah pertanyaan juga bagi banyak orang, ini ada apa gitu kan. Image si perempuannya yang jelek. Pasti banyak dibicarakan oleh orang. Jadi kalau berbicara apakah dalam ghosting ada kezaliman, ya kembali lagi kepada siapa ghosting ini. Nah, kalau kepada orang yang berpacaran justru bagus ghosting itu. Ya. Tapi kalau mereka yang sudah melamar, meminang, atau mereka yang sudah ada ikatan seperti suami istri, kemudian ada ghosting, ini sebuah kezaliman yang pasti nanti di akhirat akan dituntut. Kenapa dia melakukan itu? Gitu. Hati-hati buat pelaku ghosting. Iya. Kita baca komen dulu Ustadz. Baik, silakan. Sudah ada yang berkomentar. Kita baca dari, rame ya. Ini menarik soalnya ya. Iya. Dari Owi DH, ayo kita hitung Umar disebut berapa kali hitung. Oh ya, Umar disebut berapa kali? Udah sering Kak, udah sering ya. Tinggal ini aja lagi, nanya ke ustadznya gitu ya, Ustadz. Yang soal Rifka tadi apa Ustadz ya? Ya. Ayo lo Pak Umar disebut terus, kok lu yang jadi trending topik gitu. Harusnya Umar nih yang jadi host kayaknya nih. Tuh. Terus ada juga nih Ustadz pertanyaan, tapi kayaknya di luar tema kita. Ada yang bertanya, Tanyu Cik Pep, Tanyu Cik Pep bara fidyah untuk orang hamil. Karena memang bulan Ramadan ya. Iya. Boleh dijawab dulu Ustaz. Ya, kalau fafidyatun tu'amu miskin, fidyah itu. Kalau Basnas itu sudah mengeluarkan ya takaran bayar fidyah ya.
umpamanya kan dalam satu hari makan ya. Ya itu bervariasi juga tergantung apa ya, tergantung makanan pokok dia. Beda makanan pokok atau jenis berasnya, maka berbeda pula jumlah pembayarannya. Kalau saya tidak salah itu sudah sampai ke masjid-masjid dan musola-musola ya, keputusan dari Basnas kota gitu ya, berapa besaran dari fidyah untuk tahun ini. Itu bervariasi. Sudah disosialisasikan. Sudah ada. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bertanya ke masjid atau musola jumlahnya. Tapi kalau hitungannya kan satu hari makan ya. Iya. Satu hari makan. Ya takarannya bisa 35.000 atau bisa 40. Menyesuaikan dengan kalau berkaitan dengan fidyah itu. Okay. Ini ada juga pertanyaan dari Lina_ABBB. Kalau dosen yang nge-hosting mahasiswa, dosa nggak Ustadz? Kalau dosen ngeghosting ya. Waduh, ini agak berat. Bagus pertanyaannya nih. Iya. Dosen menghilang dari mahasiswa. Iya, nih dosen mungkin. Ya, maka balik lagi gitu. Sebenarnya istilah ghosting itu kan tidak saja pada apa ya, orang yang mungkin berhutang. Orang berhutang nih. Jadi takut umpamanya dikejar orang rentenir, itu ghosting juga. Ya mari, artinya dia menghilang dari peredaran supaya tidak dikejar. Ini berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya. Tapi kalau seandainya dia menghilang karena takut kezoliman dari yang menghutang, umpamanya rentenir ini memang suka zolim ya, suka zolim. Jadi kalau dia bertemu dengan orang yang berhutang, boleh jadi dia melukai gitu ya, atau menyakiti, maka dia boleh ghosting, tidak apa-apa. Boleh ghosting, dia menghilang ya. Kemudian ya kalau tadi dikaitkan dengan dosen yang ghosting, ya tergantung apa ya, niat dosennya kenapa menghilang gitu. Ya kalau umpamanya dosen tersebut menghilang dengan tujuan baik ya, umpamanya mahasiswa kok khawatir ya ketika umpamanya nilai sudah keluar gitu ya, kemudian sudah dikasih penjelasan oleh dosen yang bersangkutan, tapi mahasiswa kok nyinyir juga kan, nanya-nanya juga, maka itu telepon tidak dekat gitu ya. SMS nggak dibalas, WA hanya dibaca, ya sebatas itu saja. Maka balik lagi kepada niat. Nah, kenapa kemudian dosen tersebut melakukan perbuatan itu? Boleh jadi maunya udah dikatakan kan, tapi ternyata mahasiswa tadi masih ngeyel juga gitu ya, nyinyir juga gitu. Sehingga kan manusia itu ada batasnya. Selama ya tidak membalas dengan kezaliman yang lain. Ya kalau hanya sebatas dibaca, tentu paling tidak mahasiswa tadi paham, berarti hanya baca di pak dosennya kan gitu. Kecuali itu, kalau umpamanya memang mahasiswa tadi membutuhkan penjelasan dan dosen yang bersangkutan mampu untuk menjelaskan tapi tidak menjelaskan, berarti dia menyembunyikan sebuah kebenaran itu. Dan itu termasuk dosa. Karena pertama di situ yang jelas tidak memudahkan orang ya. Ketika seseorang ingin dapat sebuah informasi gitu ya. Kalau dapat penjelasan dari dosen berarti kan dimudahkan ya. Tapi ternyata kemudian dosen tadi tidak memberikan penjelasan, sehingga akhirnya mahasiswa tadi mengalami kesulitan dari informasi. Maka itu bisa disebut zalim. Zalim ya, Ustaz. Karena ketika kita menyusahkan seseorang, ya tidak memberi kemudahan kepada urusan seseorang, maka disitulah letak kezaliman. Kan ada juga umpamanya yang memang kalau kan diurus-urus kan gitu. Ya, padahal kan yang namanya dosen itu ya harus bisa memberikan yang terbaik buat para mahasiswa gitu ya. Tidak kemudian mengenyampingkan ketiadaan mahasiswa, ya dosen juga bingung sendiri kalau tidak ada mahasiswa. Kalau tidak ada mahasiswa. Ada juga umpamanya kalau di bulan Ramadan, kalau dikatakan apakah ada ustadz ghosting, boleh jadi ada juga. Ya umpamanya jadwalnya dempet gitu. Dikonfirmasi sama pengurus aja balik-balik. Kelewat laris kayaknya. Sehingga nanti pengurus jadi tidak nyaman. Itu sebuah kezoliman juga. Itu kezoliman juga, Umar. Jadi dia harus mengklarifikasi. Kalau memang jadwal dempet, kasih tahu jadwal saya dempet, gimana solusinya bagusnya Pak. Apakah saya mencarikan pengganti atau Bapak? Harus dikasih. Tapi kalau ngilang begitu saja, pusing panitianya ya Pak. Pengurus jadi sulit. Apakah kemudian nanti dicarikan pengganti? Jangan-jangan ustadz itu mengirim pengganti pula, double pula ya kan. Harus ada penjelasan. Jangan ghosting. Ini sudah dibacanya WA pengurus tuh, ya kan? Tapi tidak dibalas. Ya kemudian ditelepon tidak pula diangkat. Ya, harusnya tidak seperti itu. Jadi memang fenomena ghosting itu ya
fenomena yang apa ya, yang kalau tidak berhati-hati kita ya bisa masuk dalam kategori berbuat zalim. Kalau dikatakan apakah memutus silaturahim ya, ya kalau silaturahim itu lebih kepada kekerabatan, kekerabatan. Kalau kita itu kan biasa disebut ukhuwah. Kalau kakak adik, mama dan keponakan itu kan bisa disebut dengan silaturahim dia, Mar. Tapi kalau umpamanya kita ya dengan pasangan ya, sebelum kita nikah itu kan ukhuwah. Nah, ukhuwah itu kan banyak yang merusaknya, diantaranya kan mencela, menghina. Ya ghosting ini termasuk salah satu perbuatan yang bisa merusak ukhuwah. Nah, coba bayangkan, kan banyak kasus-kasus setelah ghosting itu memang rusak hubungan antara dua keluarga ini jadi rusak. Ya, tidak berbaikan lagi gitu ya. Iya, benar. Iya. Tidak berbaikan, kemudian boleh jadi saling menjelekkan, saling mencela gitu kan. Nah, beko nampak dusi mengungkap aib masing laki-laki. Ya begitu. Ya betul. Nanti yang laki-laki begitu juga, Umar. Dia menjelekkan yang perempuan. Iya. Akibat dari apa tadi? Soalan ghosting tadi. Tentu ketika ditanya pasti kok lari ya, kan itu. Kawan itu pasti bertanya. Kok lari? Pastinya menjelaskan kan apa jadi gibah gitu. jadi. Ya kan jadi gibah. Ya belum tentu apa yang diceritakannya itu benar. Boleh jadi dia hanya ingin membela dirinya. Karena dia tahu bahwa dia salah. Maka dia berusaha untuk menutupi kesalahan itu. Mungkin gitu, Febri. Kalau ghosting itu dilihat seperti itu. Tapi nih Ustadz, dari pelaku-pelaku ghosting nih Ustadz, kan banyak yang beralibi kalau ghosting ini tuh adalah kayak semacam silent treatment. Jadi misalnya mereka kan ada masalah, kemudian bertengkar lah misalnya Ustadz, kemudian jadi si cowok atau si cewek yang ghosting ini sengaja silent treatment gitu supaya tidak membesarkan masalah. Ini alibinya nih begitu Ustadz. Karena mungkin kalau seandainya dia tidak, masalahnya akan lebih besar. Ini benar nggak Ustadz? Maksudnya dia mengambil langkah seperti ini dibenarkan ke tidak dalam pertengkaran semacam itu? Sebenarnya mungkin bisa dikaitkan dengan hadis Nabi ya, la yahillu li muslimin ayahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Jadi tidak dibenarkan seseorang itu kan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Nah, jadi ada batas sebenarnya, batas ya, di mana kita mendiamkan seseorang itu tidak boleh lebih dari 3 malam. Ya artinya kalau umpamanya kemudian dia diam melebihi dari waktu itu, berarti secara syariat dia tidak benar, salah dia tuh. Jadi tiga malam itu waktu ya. Kalau umpamanya antara suami dan istri berdiam-diam ya 3 malam. Jadi kalau umpamanya lewat 3 malam ya harus ada yang memulai dengan sebuah komunikasi. Kalau nggak ada gimana Ustaz? Ya jangan diperpanjang, dosa dia. Jadi dosa. Jadi dosa. Ya. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Jadi yang terbaik di antara mereka yang berdiam-diam itu adalah yang memulai dengan salam. Cuman kadang-kadang kalau di sebuah keluarga kan model itu, Mar. Kalau nampak suaminya diam, istrinya dah lo nama kalah. Jadi kalau udah diam, berat kalau dia udah diam. Ya kan? Bara lamun. Ya ujungnya beko kan udahnya yang menyapu jadinya kan ya akhirnya kan udahnya saja yang mengalah. Karena memang melihat istri tadi rupanya diam, suami tadi tidak nyepahami, nyobain lo diam kan. Akhirnya saling diam-diam. Iya. Nah, jadi memang kalau berdasarkan hadis Nabi tadi, kalau dikatakan itu sebuah treatment boleh, tapi tidak melewati batas. Ya bukan hanya dalam masalah pasangan, yang umpamanya kita dengan adik dan kakak atau dengan teman, ya. Tapi kalau urusan masalah agama itu pendapat ulama boleh lebih dari 3 hari, Febri. Oh boleh. Boleh kalau berkaitan dengan agama. Tapi kalau hanya berkaitan dengan dunia tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau umpamanya dia menghilang begitu saja, tidak ada pemberitahuan selama lebih dari 3 hari, ya boleh jadi itu masuk dalam kategori hadis Nabi tadi. Iya. Tapi berarti kalau misalnya Ustadz, kemudian setelah 3 hari balik lagi gitu, balik lagi gitu, dan baik lagi terus begitu aja terus Ustadz, itu bagus nggak sih sebenarnya? Ya kan balik lagi tadi, kalau memang tujuannya ada supaya umpamanya kalau dia sudah berkeluarga nih, supaya istri bisa memahami kenapa abang itu hilang selama 3 hari gitu ya, 3 malam ya. Jadi kalau dia memahami kemudian hilangnya boleh tidur di luar, Ustaz? Ya tidak apa-apa, boleh. Boleh keluar dari rumah, berarti nggak tidur di rumah boleh gitu? Boleh saja gitu kan. Ya umpamanya kalau ingin dia memberi pelajaran sehingga memberi pelajaran ya kan? Ya kan tujuannya memberi pelajaran ya. Kemudian dia menghilang, boleh jadi. Ya pertengkaran sehingga supaya istrinya arif itu kan tujuannya untuk memberi edukasi lah ya, pendidikan ya. Sehingga kemudian dia mungkin pergi untuk sementara waktu gitu kan.
Lalu kemudian kembali lagi, ya memang kalau memang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi seperti tadi. Kalau si istrinya yang ghosting gimana, Ustadz? Istrinya yang 3 hari misalnya pulang. Tidak boleh, dia beda ya. Tidur di rumah orang kalau tua gitu. Istri kepada suami itu kan wajib dia mentaati suaminya, dan dia tidak boleh keluar tanpa izin dari suaminya. Beda dengan suami. Suami kalau keluar tak perlu izin kepada istri. Itu kelebihan para suami. Nah, kalau istri mau keluar rumah dia wajib minta izin. Bang, keluar, dah ke pasar, ada ya. Kalau suami tidak perlu. Ya, tidak perlu, Adinda, Bang, tidak perlu. Berarti kalau tidur di kamar sebelah boleh, Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Iya. Karena memang begitu, Febri. Kalau ada pertikaian antara suami dan istri itu kan ada apanya ya? Ada langkah-langkahnya, seperti umpamanya pisah tempat tidur dulu gitu ya. Memang sampai nanti bolehnya seorang suami memukul ya. Memukul dalam pengertian memukul yang mendidik ya. Tapi paling tidak ketika dia pisah tempat tidur itu kan sudah mulai ada pertanyaan. Bako udah diam-diam saja, bako udah lalu dak namua di tempat tidur gitu, bako di luar gitu kan, itu kan harusnya menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Kenapa itu terjadi? Mudah-mudahan itu bisa memperbaiki keadaan. Ya Umar. Kok banyak pertanyaan Ustadz ya, Umar ya? Iya. Iya. Iya, iya, iya. Seperti yang kita sampaikan tadi, Umar, ketika kita menghilang dari lingkungan yang tidak kondusif untuk agama, untuk keimanan, itu tidak dilarang. Jadi kita memang kan ada dulu kisah ya, ketika ada seseorang yang membunuh 99 orang kemudian sampai 100 orang. Kemudian dia bertobat kepada Allah, lalu kata orang alim tadi, engkau tinggalkanlah negeri ini mencari tempat yang kondusif untuk keimananmu. Jadi tentu dia meninggalkan itu kan menghilang, dia pergi. Kemudian tidak lagi berkomunikasi untuk beberapa waktu ya. Maka hal-hal yang seperti itu dibolehkan kalau berkaitan dengan agama. Tapi kalau umpamanya menghilang tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, itu bisa jadi memang ukhuwah kita dipertanyakan juga. Ya umpamanya kita biasa ya sama teman-teman satu sekolah ya, tapi tiba-tiba kemudian menghilang saja. Mungkin boleh jadi ini kalau umpamanya kita punya WA group, ya komen-komen juga sekali-sekali. Bukan enggak. Inya lain tak baca di situ Mar. Ya kan bisa tuh, bisa dilihat Inya membaca tapi tidak pernah komen gitu kan. Dia hadir tapi tidak pernah gitu ya. Jadi seolah-olah dia ada tapi tidak ada gitu. Ada dalam ketiadaannya kan, susah juga kita. Benar, Ustaz. Ada tidak apa tadi Ustaz? Ya, ada dalam ketiadaan. Atau tidak ada dalam keadaan ya. Iya. Jadi sama juga seperti yang tadi ya, betapa zolimnya ya ketika memang dia menghilang tapi komunikasi itu nyambung sebenarnya sama orang itu. Lai dia masuk telepon ke aja. Lai aktif nomornya aja. WA lah kicik mamanya. Lai checklist 2 lah biru luar. Kita nyoba balesnya. Itu kan lain padiahnya gitu kan. Lain Pak apanya gitu, balo lah gitu kan. Mungkin itu. Jadi memang jadi apa dia jadi aib juga dia jadinya kan. Jadi kalau kembali lagi ya bergantung ya apakah dia bisa memutus ukhuwah? Ya bisa dengan sebab itu. Karena kalau ukhuwah itu kan bisa rusak. Dan yang merusak ukhuwah itu sangat banyak. Salah satunya ghosting termasuk bagian yang bisa merusak ukhuwah di antara kita. Maka kalau menjadi seorang laki-laki itu ya gentle gitu. Gentle. Jadi kalau memang ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga dia harus meninggalkan sesaat gitu ya, itu lebih baik. Ya, tidak kemudian menghilang ya Randy. Benar Ustaz. Kalau menghilang itu laki-laki pengecut yang membangunkan cinta perempuan lalu meninggalkan begitu saja. Iya. Tidak ada niat membalasnya. Betul. Jadi bisa dikategorikan pengecut. Maka wajar kalau ada laki yang sudah ghosting balik lagi, maka wajar perempuan itu sudah menutup. Ya menutup hatinya. Karena dia tahu, aku alun jadi, saya hilang. Bisa jadi, kami gilo kehilang saja sementara. Kalau menurut hemat saya, kalau umpamanya sudah menghilang balik lagi, tidak usah. Jangan ya. Tapi kan balik lagi, coba ditanya dulu, apa alasannya dia ghosting. Kalau memang kemudian dia kembali, kenapa kita tidak bisa memaafkan? Sementara Allah saja berkali-kali hambanya berbuat dosa masih bisa mengampuni dosanya. Jadi kalau umpamanya kita mengalami hal yang seperti itu, ya tanya dulu apa alasannya.
kalau umpamanya alasannya bisa diterima gitu kan. Kok abang ghosting? Ternyata itu abang kepatang ikut ceramah Ustadz Ismail. Uduh. Rupanya kita Ustadz Ismail kok pacaran kok haram. Makanya abang aneh-aneh yang pai. Sebab kalau mangecek lo rasanya buat. Nah, maka diam-diam saja. Nggak gitu. tega. Nah, kan itu. Sedih babang. Kok dedek menangis. Bisa jadi seperti itu alasannya ya. Sehingga atau alasan yang kedua kan abang ingin apa dulu, ingin mandiri dulu gitu ya. Ingin bisa memberikan kejutan datang seperti hari ini abang datang dengan membawa sebuah kesiapan bahwa abang siap untuk meminang Adinda, itu kan lebih bagus. Jadi ghosting seperti itu kalau kemudian dia kembali lagi ya silakan saja kalau umpamanya dia bisa menerima, tapi dengan alasan-alasan yang alasan itu ya bisa apa ya, bisa diterima gitu kan. Tapi kan ada alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Contoh apa alasannya? Ambo diguna-guna. Sialo kan mengguna-guna. Kadangnya kan kalari saja. Laris. Gitu ya. Batu ambo diguna-guna. Ada yang mengguna-guna ambo sehingga kemudian ambo tidak namu gitu kan. Itu sulit juga untuk bisa menerima alasan. Mengukurnya juga gimana gitu. Yang khawatir tadi itu, jangan-jangan setelah menikah, abiku kan diguna-guna lo balik gitu. Ya kan? Berat dia seperti itu, Febri. Iya. Iya. Ustadz, nih ada komentar lagi nih Ustadz. Ada yang bertanya. Dari Rahadian Titik Arif. Hadir Ustadz. Oke. Rahadian Arif ya. Oke. Kemudian juga ada Owi. Jadi kalau di grup kita nggak boleh jadi silent reader ya Ustadz ya? Ya harusnya tidak ya. Harusnya kita juga ada berkomen, karena itu akan menjadi sebuah pertanyaan juga. Itu kan ada kaitan dengan ghosting ya. Ada kaitan dengan ghosting. Ya. Nanti dibilang sombong ya. Kalau ghosting itu kan inyohado, mar tidak nampak. Ya kan hantu itu ada di mana-mana ya. Kan seperti itu istilahnya. Dia ada tapi kok apa gitu ya. Nggak kehadirannya itu tidak bisa dikatakan. Nilai manfaatnya itu tidak ada, Umar. Ya seperti di grup ada gitu, tapi tidak ada komen. Paling tidak aja juga lah ikon jempol. Senyum gitu, kata jempol sekali-sekali hadir gitu ya. Iya. Silent reader. Oh. Ya, itu kan balik lagi ke dia tadi, beda. Memang saya pernah bertemu tuh Umar, orang yang tiba-tiba kemudian live saja dia. Live ya. Kemudian dicoba lagi memasukkannya, live lagi dia. Ternyata memang komunikasi yang dibangun di WA itu komunikasi yang tidak bagus. Menurut dia. Dia khawatir saja kalau dia sampaikan alasan itu secara terang-terangan di grup, itu banyak pula yang tersinggung. Kok awak lah gaya-gaya itu jota, seolah-olah takut kalau halo kawan seorang. Jadi dia live saja gitu. Kalau yang seperti itu kan balik seperti tadi. Ketika dia pacaran, dia memahami bahwa pacaran itu tidak baik ya, kemudian haram hukumnya, maka dia menghilang saja, maka itu boleh. Sama juga dengan grup WA tadi. Ketika dia tengok isi kalimat percakapan alumni ini sudah tidak bagus ya, lebih arah-arah percakapan-percakapan yang lepas-lepas, kemudian dia live, ya itu tidak apa-apa, Mbak. Tapi kalau umpamanya di grup itu yang dibangun grup kekeluargaan, maka harapannya gak sekali-sekali lah. Kalaupun gak acok-acok, sekali-sekali masuk kan gitu. Ambo kan ada loh grup-grup WA kakak beradik gitu ya. Dun sanak badun sanak kok. Agak sekali 3 hari, sekali 4 hari masuk. Cigo ya Ustaz. Dia aja komen sekali kan itu. Kalau enggak dianggap menghilang kita gitu, Febri ya. Terus Ustadz, kalau ghosting ini misalnya dalam pekerjaan Ustadz. Misalnya ada anggaplah pemimpin atau dia bekerja gitu kan, kemudian dia ghosting dari pekerjaannya, maksudnya dia masih menjabat tapi mungkin dia nggak melakukan pekerjaan atau tanggung jawab dia gitu, itu gimana? Itu yang disebut ayatul munafik tadi kan, min alamatil munafik salasun wa idza tumina khana. Jadi kalau dia diberi amanah kemudian dia berkhianat. Nah, bentuk pengkhianatan itu kan banyak ya Febri. Umpamanya dia menyia-nyiakan amanah tadi, atau salah guna amanah tadi gitu ya. Amanah itu membuat dia jadi sombong, jadi memakan hak orang, itu berarti dia berkhianat terhadap amanahnya. Atau kemudian tidak disiplin ya. Mejanya ada, cuma orangnya tidak ada kan. Iya benar. Itu Mar ya, mejanya ada Mar. Ada. Dicari kemana gitu ya. Nah, itu kan masuk juga dalam kategori ghosting. Kemudian pasti itu masuk dalam kategori seseorang yang diamanahkan tapi kan tidak amanah. Nah, tapi kan lihat dulu ghostingnya kemana gitu. Jangan-jangan ghostingnya itu dalam rangka mungkin memajukan ITP di luar. Nah, mana tahu ada
ada apa ya, tugas-tugas lainnya ketika dia di luar. Tapi kalau umpamanya ghosting itu hanya sebatas kepentingan pribadi, pribadi, maka itu memang bisa masuk dalam kategori ayatul munafik tadi. Ciri-ciri orang munafik bahwa ketika dia diberikan amanah, dia menyanyiakan amanah tadi. Ya, jadi masuk dalam kategori zolim juga. Dia zolim kepada diri dan juga zolim kepada orang lain. Iya. Masuk menyanyiakan anggotanya mungkin ya Ustaz ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Kan. Terus juga nih Ustaz, bagi yang si korban nih Ustaz. Iya. Kalau seandainya dia jadi korban ghosting, ini kan sakit hati nih Ustadz, kesal, sedih. Ini harus gimana nih Ustadz? Ya kalau kita merujuk kepada Al-Quran kan, kita ini kan pasti diuji Febri ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf gitu ya. Jadi ada takut ya, ada lapar, kemudian ada kekeringan ya, kurangnya buah-buahan, itu ujian. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang melakukan perbuatan itu dan kemudian mengecewakan bagi kita, maka sebenarnya kita bisa mengambil kebaikan di balik ketidakbaikan orang. Kan yang cerdas itu seperti itu, Pak. Ya, sebagaimana yang disampaikan Nabi kan, ahsin ilaman asa ilaik. Jadi berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu. Jadi ini peluang sebenarnya. Di mana ada sabar? Sabar itu ada ketika kita disakiti. Kalau tidak pernah disakiti, sabar itu tidak ada. Jadi ketika kita disakiti, maka ambillah kebaikan di balik ketidakbaikan orang tadi dengan cara bersabar. Ya harusnya bersabar. Kalau enggak kan samojo abis jatuh tempe janjang gitu. Sudah lawak kane ghosting, pahalu ndak lo dapet kan. Nah, dan biasanya kalau mengeluh kalau mengeluh itu biasanya kan setan dekat. La tajza innal jazaa minasyaitan. Jadi kalau kita dighostingin seseorang larut dalam kesedihan, itu makin tapuru awan. Makin tapuru seperti inyosa laki-laki surang di dunia. Iya. Ya kan bisa tapuru. Atau boleh jadi dia mengambil jalan yang lain ya kan. Jadi kalau umpamanya dia digostingin, kemudian sedihnya berlebihan, maka bisa masuk setan. Karena sedih yang berlebihan itu kan datangnya dari setan. Sehingga bisa jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya bisa jadi kan, mengambil jalan-jalan pintas untuk menghabiskan nyawanya dan lain sebagainya. Itu bagian dari ketidaksabaran dia sebenarnya. Maka bagi mereka-mereka yang dighostingin sebenarnya ya apa saja gitu. Artinya pertama bersabar, kemudian berbaik sangka saja. Bahwa di sini ada mungkin hikmah yang tidak bisa dibaca. Dengan hilangnya laki-laki tadi menunjukkan bahwa ternyata laki-laki ini bukan yang baik bagi dia. Buktinya alun jadi saya lah cuma hilang. Kan gitu Mas. Alun jadi saya lah hilang. Iya. Artinya Pak Allah sudah memperlihatkan kepada saya bahwa dia itu bukan laki-laki yang baik. Nah, mungkin laki-laki yang lebih baik lagi. Kayaknya, jadi move onnya di situ. Jadi Febri move onnya di situ. Ya, jadi pertama bersabar, kemudian berbaik sangka kepada Allah, lebih-lebih kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik. Ya, artinya Allah perlihatkan kepada kita bahwa dia bukan laki-laki yang baik bagi kita. Nah, kalau itu yang kemudian ada pada diri kita, insya Allah ghosting itu tidak akan membuat kita menjadi menjadi terpuruk. Tapi harusnya bikin kita glow up. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kebanyakan kan kalau ghosting itu karena kecintaan itu sudah diberikan terlalu berlebihan. Karena kan kita pernah mendengar ya, kalau engkau mencintai sesuatu jangan terlalu berlebihan mencintainya. Karena boleh jadi yang kau cintai itu akan meninggalkan engkau suatu saat. Kan begitu ya Umar ya? Iya. Jadi mencintai itu kalau ingin sepenuhnya cintailah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kalau makhluk itu masih ada ya waktu-waktu di mana dia pasti meninggalkan kita. Iya. Ala barana ampe semar bisa juga tinggal orang rumahnya. Lampe. Ya tadi besobo. Ya, itu gara-gara sosial media seperti Facebook gitu ya. Itu memang nyanyi ternyata bukan hanya nyanyi ya. Ya. Barana ampe dengan video itu bukan hanya sebatas nyanyi, memang terjadi di realita kehidupan. Iya. Nggak, dia menghilang saja Febri. Dia menghilang ternyata bukan ketahuan bahwa dia itu menghilang dengan perempuan yang dulu pernah dia cintainya katanya. Ketemu di Facebook. Di mana kini? Itulah tidak tahu dan tak kamanya menghilang. Tapi dia tidak lagi kembali gitu. Ya padahal kalau dilihat dari segi usia kan ya udah sudah dewasa ya artinya enggak seharusnya dia melakukan perbuatan itu. Ternyata tetap saja dia melakukan ghosting. Nah, ini lebih berat lagi kan. Istri yang ditinggalkannya, anak-anak yang ditinggalkannya. Apakah ada? Ya, saya tahu persis itu ada yang mengalami hal yang seperti itu gitu.
Itu Ustadz. Nah, ini menyambung juga nih Ustadz. Kalau misalnya si laki-laki tadi, nih misalnya nih udah punya istri nih Ustadz, terus dia ghosting istrinya, terus dia nikah lagi, itu gimana Ustadz? Atau menzolimi itu Ustadz? Sebenarnya begini Febri ya. Laki-laki itu kan boleh menikah ya, empat ya. Empat ya. Empat istri atau gimana nih? Bisa masna wasulasa waruba. Jadi laki-laki itu diizinkan untuk memiliki istri itu lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Tapi kalau tidak mampu berlaku adil maka cukup satu saja. Nah, ternyata pendapat ulama tidak ada kewajiban suami untuk minta izin ya. Secara syariat tidak ada kewajiban suami untuk minta izin kepada istrinya. Iya. Ketika dia akan menikah, yang penting dia mampu berlaku adil. Cuman persoalannya sekarang kan ketika dia melakukan nikah itu secara siri, secara sembunyi-sembunyi, dan disitulah letak kezoliman tadi. Ya kezalimannya. Ke istri pertama tidak bertanggung jawab lagi. Ya, akhirnya yang terjadi seperti itu. Ke istri pertama tidak bertanggung jawab, kemudian ke istri yang kedua dia juga berlaku zolim. Karena ketika dia menikah siri tentu tidak ada kekuatan secara hukum ya.